Iya, ini ada kacang tanah nih ngomong-ngomong. Kak Bekti suka gak kacang tanah? Oh suka banget. Suka banget. Nah, ini makanya ini suara kayak begini mungkin kebanyakan makan kacang. Soalnya nih kalau saya makan gini nih caranya nih. Gitu kan. Nah, ini kacangnya aku buang, kulitnya aku makan. Waduh, ya ampun, itu banyak seratnya kayaknya ya. Makanya diserat suaranya. Itu serak ya. Iya, serat. Dan sekarang sudah Dokter Diana ini, spesialis gizi klinik Iya ya. dok. Dok, Nah ini nih, gimana nih kacang nih, ngomong? Dok. Ini katanya kacang ini diduga nih dok penyebab dari asam urat nih dok. Itu jadi si kacang ini terciduk nih penyebab. Terciduk menjadi tersangka utama Itu gitu tersangka ya. utama asam urat. Fakta atau mitos itu Iya, dok? itu sebenarnya adalah fakta. Oh, Karena memang kandungan emang pelaku ya, bukan biasa lagi ya. Udah harusnya tuh disidang terus kemudian Iya. di vonis, Oh jangan dihukum. dong, ya. Ya, jadi memang pada kacang, terutama kita ngomong di kacang tanah, kandungan purinnya tinggi, ya. Pada orang-orang dengan konsumsi purin yang tinggi, itu ya purin biasanya, itu merupakan senyawa protein yang ada di dalam kacang. Itu bisa menyebabkan terjadinya asam urat. Nah, tapi jangan kebalik, ya. Bukan berarti orang dengan asam urat nggak boleh mengkonsumsi kacang. Tetap boleh kita konsumsi kacang-kacangan, tapi jumlahnya memang harus dibatasin. Ya, untuk sehari paling cuma boleh 50 gram kacang-kacangan per hari. Nah, kalau 50 gram paling cuma setengah genggam saya. Oh. Nih, cuma segini kira-kira. Oke. Nggak kelihatan. Per hari nggak kelihatan ya? Segini. Ya, kira-kira ukuran tangan kita setengah jadi genggaman. Kalau yang masih bentuk utuh begini tuh berarti bisa satu ya dok ya? ini. Ya, begitu. Dan pastikan ini kulitnya dibuang ya dok ya. Buang dong, jangan dimakan kayak tadi ya. tadi. Jangan. Nah, ini kita akan ngebahas lagi nih. Ini pastinya sama emak-emak juga nih ya, dan juga cewek-cewek gitu nih ya. Pastinya katanya tertuduh nih penyebab jerawat itu adalah si kacang ini. Stop! Nanti dulu kita bahasnya saat lagi ya. Tetap di Ayo Hidup Sehat. Tapi ini dok tadi ya menyambung pertanyaan saya tadi, kacang tanah ini tertuduh menjadi penyebab utama jerawat. Fakta atau mitos tuh dok? Aduh, itu sebenarnya adalah mitos. Oh, mitos. Jangan Aduh, makan salahkan kacang jadi jerawatan karena mungkin ada apa proteinnya, apa lemaknya ya, gitu enggak dok? sebenarnya yang menyebabkan jerawat kita harus cari dulu. Kadang ada perubahan hormonal, kadang ada memang bakteri. Itu dulu yang harus ditangani. Jangan salahkan kacangnya. Konsumsi kacang tidak akan menyebabkan jadi timbulnya jerawat. Aman. Oh, dibilangin banget ya. Kalau Kita misalnya, kurangin kacang. Masih boleh kok. Kalau masih misalnya boleh. digoreng gimana tuh dok kacang-kacangnya? Nah, sebenarnya yang jadi masalah kacang itu akan menjadi kacang sendiri memang kandungan utamanya adalah lemak nabati, ya. Dia mufanya tinggi sekali, makanya bagus banget untuk kesehatan nih kacang-kacangan. Nah, pada saat digoreng barulah terjadi kerusakan proteinnya, kemudian lemaknya jadi bertambah. Jadi memang sebaiknya untuk konsumsi kacang-kacangan selain digoreng. Goreng maksudnya yang di deep fried ya, yang tenggelam di minyak. Itu pasti membuat kandungan nutrisi dari kacang akan berkurang. Paling bagus adalah diapain? Mau disangrai? Ya kan disangrai kan hanya di oseng-oseng aja tanpa minyak ya, atau direbus. Justru ada penelitian, justru penelitian dengan kacang itu disangrai atau direbus itu meningkatkan efek dari antioksidan sebentar 37%. Jadi naik. Iya, efek antioksidannya lebih bagus jadinya. Gitu. Dok, ini selain itu nih dok, ini katanya nih dok, mitos atau fakta bahwa kacang ini bisa menyebabkan alergi dok. Ya, kalau itu sebenarnya adalah fakta. Ya. Oh, bisa buat alergi. Makanya kadang-kadang aku suka nonton film itu si anak itu alergi kacang. Sampai sesak nafas. Ya, karena terjadi ødem atau pembengkakan pada laring. Ya, memang alergi peanut sendiri atau kacang sendiri di Amerika Serikat sering terjadi, tapi sebenarnya angkanya hanya 1%. Ya, dan di Indonesia lebih jarang. Itu film-film suka banyak tuh. Banyak kan film luar negeri kan, anak-anak yang alergi peanut butter atau kacang-kacangan, gitu. Ya tapi itu benar. Ada. Nah ini ada lagi nih dok, katanya ini sehat kalau konsumsi kacang tanah nih untuk jantung gitu dok. Yes. Fakta atau mitos? Itu sebenarnya adalah fakta. Wow. Nah tadi seperti saya cerita. Sebanyak apa tuh dok? Nah per 100 gram ya, aduh jatuh ya. Nah per 100 gram kacang tanah tuh kira-kira segenggaman tangan saya ini. Ya. Digenggam, segenggaman tangan saya bukan tangan bekti. Ya. Tangan bekti lebih besar lagi jadinya. Waduh. Nah per 100 gram ini mengandung hampir
100 gram kacang mengandung kalorinya dia hampir tinggi ya. Dia agak tinggi 580 kalori. Waduh. Ya, jadi memang harus hati-hati juga konsumsinya. Nah, tapi sebagian besar 50% dari kandungan kalori tersebut berasal dari lemak yang baik, MUFA. Nah, MUFA itu akan menurunkan, membantu proses di darah ya, akan menurunkan LDL atau kolesterol yang jahat dan meningkatkan kolesterol yang baik. Sehingga hasil akhirnya penyakit jantung koroner akan kurang. Oke. Boleh Tapi asal konsumsi. direbus dan disangrai itu tadi. Betul, mungkin ya. jangan digoreng. Jangan digoreng ya, baik. Ya. Oke, ini ada lagi nih Dok, katanya sering konsumsi kacang tanah ini dapat membuat kita jadi awet muda Dok. Itu Nah, fakta atau atau mitos? mitos. Yes, itu adalah fakta. Wow. Ya, selain kandungan, masih mentah ya berarti ya. Sebentar, Ya. nggak apa-apa deh dok, biar Dan langsung awet muda. dok. Loh, kenapa dia bisa bikin awet muda? Ya, apa tuh, Dok? Ya, jadi selain tadi ada protein, karbohidrat, lemaknya juga tinggi, dia juga mengandung namanya mikronutrien. Iya. Mikronutrien ada vitamin dan mineral. Ya, vitamin C-nya tinggi, vitamin E-nya juga tinggi, antioksidan resveratrol juga tinggi. Itu memang membuat kita yang namanya radikal bebas pun akan berkurang di tubuh. Jadi lebih cepat regenerasi selnya lebih cepat Wah. gitu, sehingga terjadi ya kita mau awet muda atau kulitnya kinclong Ya gitu. Nah itu Boleh. baiknya tuh dikonsumsi berapa sering itu Dok? Ya, dari WHO sendiri merekomendasikan untuk konsumsi kacang itu sebanyak 3 sampai 4 kali per minggu. Ya, 3 sampai 4 kali per minggu bisa dalam bentuk yang saya bilang tadi. Misalnya kita bikin di rumah, bikin apa sih sayur asam? Kan bisa kita masukkan kacang di dalamnya, Iya. ya kan? Atau misalnya kita mau bikin kayak bumbu-bumbu pecel atau Rujak. gado-gado, rujak. Tapi kalau bisa jangan digoreng tadi kacangnya. Iya. Ya jadi disangrai, baru kita pakai untuk makanan sehari-hari. 3 sampai 4 sajian kacang tanah per minggu bisa menurunkan resiko juga penyakit jantung koroner. Wow. Jadi hebat banget. apa ini kalau yang harus diwaspadai nih dok, kalau kebanyakan makan kacang? Kalau yang harus diwaspadai, nah tadi per 100 gram tadi ternyata kalorinya tinggi. Itu kalau direbus dapat sekitar 580 kalori. Itu hampir sepertiga kebutuhan kalori kita loh Iya. per hari. Ya, apalagi kalau kamu goreng, apalagi sudah dibikin seperti kacang disco, Ya, tahu ya yang ditepung-tepung, akhirnya kalori tinggi. Jadi memang kita harus bijak dalam mengkonsumsi kacang. Harus sesuai dengan kita punya takaran. Nah, takaran per hari yang dianjurkan hanya 1 genggam tadi, kira-kira 100 gram kacang. Kalau kelebihan itu bisa obesitas atau gimana? Pastinya. Oh baik. Bisa obesitas, karena apa? Ya asupan kalori akan berlebihan. Oke, berarti Kak Bekti nggak Jadi cocok bukan, ya makan kacang ya? Jangan sebanyak ini dihabisin ya. Iya Bu. betul, karena mukanya muda tapi gemuk ternyata gitu. Aduh, nggak ada. Terima kasih dokter Sama-sama. Diana. Semoga selalu sehat ya. Amin. Baik. Nah,